Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal yuram. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Apa kabar, semua sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat dalam keimanan, sehat dalam ketaatan, dan sehat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab biar bagaimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya sayang dan cinta kepada kita, untuk kemudian memberikan yang terbaik kepada kita dengan memberikan kesempatan beribadah yang lebih baik di hadapannya. Maka ibadah-ibadah, aktivitas-aktivitas yang kita jalankan haruslah berdasarkan pada keimanan. Teman-teman yang sudah pakai alma mater, teman-teman yang sudah bersiaga untuk mengikuti perkuliahan, teman-teman yang sudah berniat untuk menjadikan dirinya lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya semua ini harus berdasarkan keimanan. Bagaimana caranya? Bahwa ketika kita memulai aktivitas kita mulai dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab aktivitas apapun yang tidak dimulai dengan atas namanya, maka terputus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita bisa eksploitasi untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Habaan mansura, debu-debu berterbangan. Maka perlu kita lihat makna dan hakikat keislaman kita dengan terminologi keimanan. Maka bisa kita lihat bahwa iman baik secara etimologi dan terminologi menuntut kita untuk lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah aku, kata Allah, hingga datang keyakinan di hadapanmu. Maka seringkali iman ini menjadi tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman seringkali dimaknai dengan tasdiqun bil qalbi, pembenaran dalam hati, wa iqrarun bil lisan, dan ikrar dengan lisan dan lidah kita, wa amalun bil arkan, dan diaplikasikan dalam kehidupan aktivitas kita baik beragama, berbangsa, dan bernegara. Tentunya kita tahu betul bahwa lidah ini diciptakan untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam hati kita. Innal kalama la fil fuadi. Sungguh kita bicara itu dasarnya, sumbernya adalah hati kita. Wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Dan diciptakan lidah ini, lisan ini, dalam rangka menerjemahkan apa yang ada dalam hati kita. Maka awal dari keimanan adalah pembenaran dalam hati, untuk kemudian dikomunikasikan dengan penegasan dengan cara mengikrarkan kita dengan lidah kita, dan diaplikasikan dalam bentuk perbuatan, yaitu amalun bil arkan, perbuatan kita sehari-hari. Sungguh banyak aktivitas keimanan kita. Sungguh kita bisa lihat bahwa iman ini tidak hanya mencakup urusan ibadah saja, tapi bisa mencakup urusan muamalah, bersosial. Iman tidak harus disematkan dalam bagaimana kita beribadah, puasa, sholat, zakat, pergi haji, dan seterusnya. Iman tidak hanya kemudian diterjemahkan ketika orang innama ataqabbalu liman tawadha'a li azamati. Ketika aku terima sholat seseorang, dirinya, hatinya, seluruh jiwanya, hidup dan matinya, liman tawadha'a li azamati, untuk kemudian mereka meletakkan di bawah kebesaranku,
Sungguh ini belum selesai. Ini bukan titik, tapi koma. Kenapa? Karena tugas besar setelah sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat adalah sangat berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu artinya iman punya ruang lingkup, iman punya tatapan, iman punya pakem. Kalau kita setelah sholat menyatakan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Panjangan sedikit boleh, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Boleh lagi taubatan nasuha, taubatan nasuha. Atau sering kali Nabi mengatakan sayyidul istighfar, pertaubatan totalitas. Apa yang disampaikan beliau? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abubu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Setelah kita minta pertaubatan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya mari kita eratkan, kita aplikasikan sholat kita di luar sholat. Maka begitu keluar kita ke rumah, keluar dari masjid, ada orang mau nyenggol kita, tidak harus kemudian sumpah serapa yang keluar. Undur-undur lah, ya kan, jerapah lah, semua yang ada di kebun binatang keluar. Padahal sebelumnya lidahnya mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Maka sebetulnya ada keterkaitan erat ruang lingkup keimanan, tidak pada sisi ibadah saja, sholat, puasa, zakat, akan tetapi berimplikasi pada muamalah sosial. Bahwa bagaimana tugas kita, sholat yang sudah kita lakukan, itu kemudian diteruskan, dilanjutkan di luar sholat. Ya. Bahwa kemudian sholat selesai, tugas kita adalah membawa seluruh aktivitas sholat di luar sholat. Itulah keimanan. Maka senyum itu juga iman. Nah, bertegur sapa dengan saudara kita, ya kan? Kenapa kok hari Senin lemes terus gitu kan? Belum sarapan ya? Itu juga bagian dari keimanan. Teman kita susah, sulit, atau ada sesuatu yang dirasa musibah atau segala macam, kita tidak bisa mampu menolongnya. Merasa simpati saja itu juga bagian dari keimanan. Itu artinya sekali lagi, jangan biarkan ruang lingkup keimanan hanya berputar pada urusan beribadah saja, sholat, puasa, dan zakat saja, tapi bagaimana berimplikasi erat hubungannya dengan muamalah bersosial. Maka Allah tegaskan bahwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah orang dianggap beriman sampai dia memberikan apa yang dia cintai, apa yang dia suka, apa yang dia lebih ingin berikan kepada dirinya untuk kemudian diberikan kepada saudaranya. Yang ketiga, kita bisa lihat bahwa iman itu butuh satu implementasi dalam bentuk ciri. Itu artinya orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya punya ciri-ciri. Di antaranya adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat kursi Al-Qur'an maka bergetarlah hatinya. Kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an tertegun dia, seraya mendengarkan, menelaah. Ketika ada panggilan azan Allahu Akbar, lidahnya kemudian terus mengucapkan dan menjawab Allahu Akbar, meskipun di tangannya handphone atau sambil lihat handphone. Itu artinya bekerja silakan, tapi kemudian ikut untuk mengikrarkan, menyatakan diri kita. Bagian dari ciri-ciri orang beriman adalah satu keharusan untuk kita berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak akan kenyang seseorang ketika saudaranya lapar. Maka ciri orang beriman adalah selalu mengedepankan sifat-sifat sosial daripada sifat-sifat personal. Mari
kita menjadi orang-orang yang beriman, untuk kemudian insya Allah diteruskan oleh teman kita. Silakan untuk diteruskan kelompok yang bertanggung jawab dari saya sebagai prolog. Terima kasih.